Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, kita awali dari sini. Ini dari Benculuk nih teman-teman ya, Benculuk Banyuwangi. Kita akan masuk ke Bali melalui pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk Bali. Nah, seperti apa untuk proses masuknya atau syarat masuk ke Bali menjelang tahun baru? Jadi untuk syaratnya ikutin terus, nanti akan saya ajak untuk teman-teman melihat syarat masuk Bali yang terbaru step by stepnya ya, seperti apa, dan nanti sampai di pelabuhan Gilimanuk seperti apa, apakah diperiksa dan seperti apa proses pemeriksaannya. Jadi ikutin terus buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, baru menemukan nih untuk channel ini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena setiap hari nih teman-teman ya ada video baru. Dan sekarang kita masih sampai di Serono Banyuwangi ini. Dan kali ini saya teman-teman ya untuk update bagaimana syarat masuk Bali yang terbaru ini memakai motor ya. Dan untuk syaratnya sendiri untuk motor ataupun mobil itu sama saja teman-teman ya, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya biayanya, karena tiketnya tentunya pasti berbeda. Kalau teman-teman nih penasaran juga untuk syarat masuk Bali yang menggunakan mobil, silahkan cek di playlist ya, karena sudah saya buatkan juga untuk di playlist pelabuhan Gilimanuk. Nah, silahkan dicek nih teman-teman, karena di channel ini banyak sekali playlist ya, ada review hotel dan beberapa tempat wisata yang lainnya. Kita sekarang masih sampai di Rogojampi Banyuwangi nih teman-teman. Dan di Rogojampi sini juga banyak yang menjual oleh-oleh juga ya. Namun ini masih belum banyak yang buka nih teman-teman ya, mungkin kurang siangan lagi ya. Oke, kita lanjut saja. Tentunya buat teman-teman, jika video ini bermanfaat, nanti setelah menonton jangan lupa nih untuk di-share agar teman yang lain juga bisa tahu bagaimana syarat masuk Bali yang terbaru. Karena ini videonya baru nih teman-teman ya, baru saya buat untuk perjalanan masuk ke Bali, karena banyak yang request. Seperti yang saya bilang, kalau banyak yang request akan segera diupdate walaupun di tempat yang sama. Oke, di sini ada pos polisi juga. Mungkin teman-teman dalam waktu dekat merencanakan nih untuk liburan ke Bali ya. Jika teman-teman merencanakan liburan ke Bali, jangan ragu lagi. Dan seperti ini untuk syaratnya masuk ke Bali melalui pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan kalau teman-teman melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, itu syaratnya masih sama teman-teman ya. Jadi syaratnya itu harus sudah vaksin dosis ketiga atau vaksin booster dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen. Dan juga untuk usia 6-17 tahun minimal vaksin dosis kedua dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen. Oke, sekarang kita berada di Banyuwangi Kota. Di sebelah kiri kita ini adalah kantor Bupati Banyuwangi teman-teman. Jadi seperti itu tadi untuk syarat melalui penerbangan nih teman-teman ya. Oke, mungkin saya ulangi lagi nih teman-teman ya, untuk syarat keluar masuk Bali melalui penerbangan. Jadi untuk syaratnya itu, jika teman-teman usia 18 tahun ke atas itu diwajibkan sudah vaksin dosis ketiga atau vaksin booster, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen. Namun jika teman-teman usia 6-17 tahun itu diwajibkan minimal vaksin dosis kedua dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen. Jika teman-teman belum vaksin sama sekali, diwajibkan untuk membawa surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah. Itu untuk penerbangan. Dan untuk penyeberangan melalui pelabuhan Ketapang Banyuwangi sampai ke pelabuhan Bali, ikutin terus. Sekarang kita akan membuat dan bagaimana prosesnya step by stepnya. Ikutin terus teman-teman. Oke, di sini kita berhenti dulu di SPBU ya. Kenapa di sini? Karena memang saya setiap mau ke Bali teman-teman ya berhenti dulu di sini, karena ini SPBU-nya cukup lengkap. Ada musola dan juga ada yang berjualan, ada marketnya juga di sebelah sana tuh di depan. Area parkirnya juga cukup luas dan di sini toiletnya juga cukup bersih nih teman-teman. Oke, kita akan ke toilet dulu. Dan untuk toiletnya gratis ya teman-teman di SPBU ini. Oke, cuci muka dulu ya. Dan setelah cuci muka, kita melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi, karena sebentar lagi kita sampai di pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Dan sebelum ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, yang perlu kita siapkan, kita membeli tiket dulu nih teman-teman. Karena untuk tiket kapal atau tiket masuk untuk pelabuhan ini teman-teman ya, tiket kapalnya ini tidak dijual di dalam pelabuhan. Jadi kita harus membeli di luar area pelabuhan atau di gerai-gerai yang ada di luarnya Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jika teman-teman tidak mau membeli di sini juga bisa kalau teman-teman online ya, atau belinya itu via online, mendownload aplikasinya sendiri. Tapi kalau saya lebih memilih untuk beli di sini teman-teman ya, karena simple sih ya, tinggal berhenti saja di sini karena banyak sekali untuk tempat-tempat yang berjualan tiket kapal online ini teman-teman. Dan untuk tiket kapal online yang ada di sini itu 24 jam pasti ada yang berjualan. Bahkan hampir semuanya buka 24 jam ya yang menjual tiket online di sini teman-teman. Oke, kita cari-cari dulu tiket online-nya. Tentunya harganya beda ya teman-teman dengan membeli sendiri online atau membeli di gerai-gerai yang ada di sini. Kalau beli di sini kemungkinan nambah 2.000 sampai 5.000 ya. Oke, kita cari-cari dulu nih teman-teman ya. Dan cuaca sendiri saat ini cukup cerah juga nih. Oke, dan ini ada nih sepi nih ya, tiket online ASDP. Kita berhenti, kita beli di sini. Nah, biasanya ramai teman-teman ya di gerai-gerai ini. Kita cari yang nggak ramai biar nggak antri, biar habis beli langsung gas ke pelabuhan. Jaraknya sendiri pelabuhan dari tiket online yang saya beli di sini itu deket nih teman-teman ya, karena ini memang sudah di area Pelabuhan Ketapang. Oke, kita tunggu dulu. Tentunya sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih teman-teman, klik tombol like-nya biar makin jelas lagi. Pokoknya setiap hari selalu ada video baru biar teman-teman tidak ketinggalan satu hari pun. Dan kebetulan juga cuaca ini cukup cerah nih teman-teman ya. Kemarin waktu dari Bali menuju ke Banyuwangi itu kehujanan terus nih. Oke, kita sudah beli tiketnya dan ini teman-teman ya, harganya 35.000. Jadi setelah membeli tiket, sekarang kita langsung menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jaraknya cukup dekat karena saya memang membeli tiketnya ini dekat dengan Pelabuhan Ketapang nih teman-teman ya, biar gak jauh-jauh. Jadi kemarin juga ada yang nanya nih di video cara masuk Bali yang sebelumnya, teman-teman. Di sana ada yang nanya untuk yang diperiksa jika masuk ke Bali itu apakah supirnya saja atau semuanya kalau membawa mobil. Nah, jadi jawabannya itu semuanya teman-teman ya. Seperti kita tadi membeli tiket. Nah, kita membeli tiket itu semua KTP diminta dalam penumpang ya. Jadi nanti di tiketnya tadi tertera nama-nama penumpangnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita sudah sampai di pelabuhan. Kita akan merapat ke sebelah kanan. Jadi ini sebelah kanan kita sudah Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jadi mendekati libur Natal dan Tahun Baru nih teman-teman ya. Untuk di Bali juga sudah semakin ramai wisatawan. Nanti teman-teman jika ada request di tempat-tempat wisata yang ingin diketahui silahkan tulis di kolom komentar. Oke, di sini kita akan belok. Kalau mobil itu yang di depan sana teman-teman ya. Kalau motor lewat sini. Nah, ini ya, ini ada tulisannya pemeriksaan polisi. Jadi biasanya di sini ada beberapa petugas yang memeriksa ya kelengkapan kita, seperti surat kendaraan yang tentunya SIM dan STNK. Oke nih teman-teman ya, kita akan menyerahkan tiketnya di sini nanti. Jadi tiketnya itu di sini akan diperiksa. Karena kenapa? Di dalam tiket itu sudah tertera kita sudah vaksin dosis keberapa. Jadi kalau teman-teman misalkan masih dosis pertama itu tertera sendiri di tiketnya. Jadi harus melengkapi kelengkapannya teman-teman ya. Nah, jadi pemeriksaannya itu teman-teman ya, di dalam tiket itu kita sudah tertera untuk kita sudah vaksin dosis keberapa dan itu nanti syaratnya mengikuti. Nah, jadi untuk syarat naik kapal feri yang terbaru menurut surat edaran nomor 23 tahun 2022 memuat ketentuan baru nih untuk syarat perjalanan di dalam negeri menggunakan moda transportasi darat, termasuk syarat penyeberangan kapal feri yang berlaku Jawa Bali. Jadi untuk syaratnya itu teman-teman ya, untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN
yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR ataupun rapid test antigen. Dan untuk PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau masih vaksin dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Dan jika belum vaksin sama sekali teman-teman ya, jika belum vaksin sama sekali diwajibkan membawa surat keterangan dari dokter ataupun surat keterangan dari rumah sakit pemerintah jika tidak bisa mengikuti program vaksinasi karena memiliki penyakit tertentu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Misalkan nih tadi teman-teman belum vaksin atau masih vaksin dosis pertama, jadi di tiketnya tadi sudah tertera ketika petugasnya memeriksa itu teman-teman dimintai surat keterangan hasil negatif antigen ataupun RT-PCR ya kalau masih dosis pertama. Namun karena saya sudah vaksin dosis ketiga, jadi tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR ataupun antigen. Dan kita sudah berada di kapalnya nih teman-teman ya. Kita berada di bawah ini ya, masih di area parkir. Dan untuk kapalnya sendiri cukup luas nih teman-teman ya. Oke, kita akan jalan menuju ke ruang penumpang atau ruangan penumpang. Nah, seperti apa untuk ruangan penumpangnya kita akan lihat nih teman-teman. Dan kebetulan cuaca juga cukup cerah banget nih. Oke, kita kalau mau naik ini di sebelah kiri kita ya, tangganya ada nih teman-teman, di depan sana juga ada tadi. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman yang sedang mencari tahu untuk bagaimana syarat keluar masuk Bali yang terbaru. Pokoknya setiap hari akan ada video baru dan akan berbagi informasi. Jika teman-teman ada informasi tambahan, jangan lupa ya ditambahkan juga untuk informasinya, tulis di kolom komentar. Nah, dari atas ini kita bisa melihat untuk kapal atau masuknya mobil-mobil ataupun motor nih teman-teman ya. Jadi kita masih berada di pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan kita akan menuju ke pelabuhan Gilimanuk Bali. Nah, seperti apa nanti di sana untuk proses masuknya. Namun untuk pengecekan tadi sudah diperiksa di ini teman-teman ya, waktu kita menyerahkan tiket. Nah, jadi waktu kita menyerahkan tiket di sana sudah tertera semua data kita. Kita sudah vaksin dosis keberapa dan nanti mengikuti peraturan atau syaratnya. Jika masih vaksin dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR ataupun negatif tes antigen. Jika teman-teman sudah vaksin booster atau dosis ketiga ya, itu bisa langsung saja seperti saya tadi teman-teman ya, karena tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen. Nah, itu terlihat banyak kapal-kapal juga nih teman-teman ya, menjelang tahun baru 2023 di Bali. Itu untuk perjalanan tuh termasuk ramai teman-teman ya, untuk lalu lintasnya juga. Dan ini kita masih awal nih ya masuk ke kapalnya ini ya. Oke, nah kemarin ada yang nanya kalau jalan kaki lewat mana. Nah, ini teman-teman, di depan kita ini ada tempat atau jalur khusus untuk pejalan kaki. Oke, kita lihat dulu ya ke sini. Tentunya jangan lupa diklik dulu tombol like-nya nih biar makin jos lagi teman-teman. Dan untuk pejalan kaki itu di depan ya. Nah, itu lewat sana. Kalau yang motor ataupun mobil kan lewat sebelah kanan tadi teman-teman. Nah, jadi lewat situ nanti ketemunya di sini. Ya, tentunya buat teman-teman yang belum pernah mungkin ya, atau yang baru pertama kali melalui pelabuhan Ketapang ini, jangan bingung karena semuanya di sini ada petunjuknya dan juga petugasnya selalu membantu ya, kita diarahkan mau kemananya. Nah, ini adalah ruang penumpang. Ini kursi-kursinya teman-teman ya. Ini kursi-kursinya dan di belakang ini kursinya lebih empuk nih teman-teman ya. Dan di sini di belakangnya kursi penumpang ini ada tempat juga untuk misalkan teman-teman ingin ya sambil tiduran-tiduran ya, bisa. Oke, setelah melewati kurang lebih 50 menit ya perjalanan
di tengah laut nih teman-teman ya, dari pelabuhan Ketapang, dan sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan kita masih menunggu itu proses dibukanya pintunya teman-teman ya. Jadi setelah terbuka nanti kita akan keluar dan di sana kita akan ada pemeriksaan lagi. Biasanya itu diperiksa teman-teman ya untuk kelengkapan surat-surat kendaraan. Jadi seperti inilah untuk proses masuknya. Kalau dari Banyuwangi sendiri seperti yang teman-teman lihat, tidak ribet, yang penting teman-teman sudah vaksin dan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Untuk syaratnya membawa mobil tetap sama teman-teman ya, tidak ada bedanya. Jadi untuk persyaratannya sama, yang membedakan tentunya hanya tiket kapalnya saja. Kalau untuk mobil sekitar 210.000, kalau untuk motor 35.000 untuk tiketnya ya tadi teman-teman. Oke, sudah hampir terbuka semua. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih, klik tombol like-nya biar makin jos lagi, makin semangat berbagi informasinya. Mungkin teman-teman ada informasi tambahan, silakan juga ditambahkan ya. Karena di sini kita jalan-jalan virtual sambil berbagi informasi nih, biar teman-teman juga tahu informasi dari teman-teman yang lainnya juga. Jadi kita di sini tukar informasi di kolom komentar juga nih teman-teman. Oke, sudah hampir kebuka untuk pintunya nih. Kita siap-siap nih, semuanya juga sudah pada naik di kendaraan ya. Jadi kali ini saya membawa motor karena memang syaratnya sendiri untuk motor dan mobil sama teman-teman ya. Oke, sambil kita menunggu, semoga cuacanya nih cerah sampai Nusa Dua Bali ya. Karena saya tinggal di Nusa Dua Bali dan jaraknya sendiri dari sini kalau hitungan jam itu ya, kalau sambil berhenti ya berhentinya 30 menit, 3 jam lah teman-teman perjalanan dari sini ke Nusa Dua. Tapi kan tergantung ya, tergantung dengan kecepatan. Jika teman-teman kecepatannya lebih cepat ya bisa lebih cepat juga sampainya. Kalau saya standar nih teman-teman, kadang juga berhenti-berhenti ya. Oke, sudah terbuka semua dan ini gantian mulai dari truknya depan dulu nih teman-teman ya. Siapa nih yang dalam waktu dekat merencanakan liburan ke Bali melalui pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sampai pelabuhan Gilimanuk? Silakan nih sharing-sharingkan persiapannya apa saja, dan tentunya teman-teman kalau mau keluar masuk Bali ya melalui pelabuhan wajib sudah vaksin, minimal vaksin dosis pertama menunjukkan tes PCR, dan jika teman-teman sudah vaksin dosis kedua ataupun vaksin dosis ketiga tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen ataupun PCR. Oke, pintu sudah terbuka, kita akan maju nih, kita akan jalan pelan-pelan. Selalu hati-hati, utamakan keselamatan dimanapun teman-teman berada, dan mari kita saling menghargai sesama pengguna jalan lain juga. Oke, kita pelan-pelan, cuaca yang cukup cerah sekali nih teman-teman. Kemarin waktu perjalanan dari Bali ya menuju ke Banyuwangi, dari Tabanan sampai Negara itu hujan teman-teman ya, waktu saya perjalanan kemarin. Oke, kita bisa nyalip lewat sini. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, ini jalur motor ataupun mobil roda 4 belok ke kanan. Nah, di sini teman-teman. Oke, biasanya di sini diperiksa ya. Ini terlihat tidak diperiksa, namun ada beberapa motor dan mobil polisi. Kemungkinan sedang briefing ya, mungkin teman-teman ya. Biasanya di situ kita diperiksa untuk surat-surat kelengkapan SIM dan juga surat kendaraan bermotor nih teman-teman. Dan di sini, di depan sini biasanya ada beberapa petugas juga yang berjaga-jaga. Biasanya ada petugas di sini berjaga-jaga, disuruh kemana gitu, belok ya teman-teman, atau diperiksa ya. Ini tapi nggak ada yang memeriksa, jadi kita masih lurus. Mungkin karena sudah diperiksa di pelabuhan Ketapang tadi ya teman-teman ya, atau nggak tahu lagi sih. Jadi seperti inilah untuk cara masuk Bali nih teman-teman ya, menjelang tahun baru 2023 di Bali. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali untuk pemeriksaan ya teman-teman, seperti
kartu vaksin dan sebagainya. Untuk kartu vaksinnya itu kita sudah tertera di tiket kapal yang kita masuk di Pelabuhan Ketapang tadi. Jadi di sana kita sudah tertera sudah vaksin dosis keberapa. Dan saya ingatkan kembali nih teman-teman ya, jadi untuk persyaratan keluar masuk Bali melalui pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk, jadi syaratnya minimal vaksin dosis pertama. Jika teman-teman sudah vaksin dosis pertama menunjukkan hasil negatif tes antigen atau tes PCR. Dan jika teman-teman sudah vaksin dosis kedua atau vaksin dosis ketiga dan atau vaksin booster nih teman-teman ya, itu tidak wajib lagi untuk menunjukkan hasil negatif tes antigen. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk usia 6 tahun ke bawah itu tetap bisa melakukan perjalanan, yang penting tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan juga dalam pengawasan orang tua. Jadi seperti itu tadi untuk syaratnya nih teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman. Oke, dan buat yang belum vaksin sama sekali masih tetap bisa nih teman-teman ya. Yang penting menunjukkan surat keterangan dari dokter dan juga dari rumah sakit pemerintah. Dan kita masih berada di pelabuhan atau di luar area pelabuhan Gilimanuk nih teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk videonya untuk syarat keluar masuk Bali, atau ini adalah syarat masuk Bali yang terbaru menjelang tahun baru 2023. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan setelah menonton jangan lupa nih untuk di-share agar teman yang lain juga bisa tahu. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Semoga dilancarkan urusannya dan semoga dilancarkan rezekinya. Ditunggu liburannya ke Pulau Bali. Buat teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.